Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti dengan NIM 10540114921 SD 2. Baik, saya akan mempresentasikan tentang penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasa memiliki 3 bagian di dalamnya. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini dapat terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa banyak pembedahan dan pembahasan dari bahasa penelitian. Yang ketiga itu adalah kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan simpulan dan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Simpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri atas 1 bab. Adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah, hal yang harus dipahami mengenai karya ilmiah adalah ciri-cirinya. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus dapat langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebagai karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa dan kata baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisnya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan simpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat membacanya bingung dan yang ingin disampaikan dalam tulisan ini tidak pahami pembaca. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulis memiliki kapabilitas pada bidang kajian dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuan. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya bersifat straightforward, maksudnya adalah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif karena ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Yang kedelapan, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar membaca tidak dipusingkan dengan menggunakan kalimat yang berputar-putar. Proses dalam menulis karya tulis ilmiah memiliki 5 tahap, yaitu pembaca, penulisan, penyusunan draft, peninjauan ulang, pengeditan, dan berbagi. Ketika penulisan laporan penelitian, yang pertama itu cover, yang kedua halaman pengesahan, yang ketiga kata pengantar, yang keempat ucapan terima kasih, yang kelima itu abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan pendahuluan di mana terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang bab 2, kajian pustaka atau teori atau landasan. Bab 3, metodologi penelitian. Bab 4, hasil pembahasan atau analisis. Bab 5, penutup di mana terdiri atas simpulan, saran, dan daftar pustaka atau lampiran.